Satu kata teman-teman, keren abis, cadas, luar biasa. Itu adalah kesan pertama yang saya rasakan ketika melihat pidato menggelegar seorang wakil Menteri Luar Negeri yang baru, Bapak Anies Mata. Saya yakin kalau ide dan proposal yang diajukan oleh Anies Mata di depan negara-negara OKI tidak dilakukan, perang Gaza akan berhenti dalam hitungan menit. Seheboh apa pesan dari Anies Mata untuk dunia? Kita akan bahas dalam konten hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel kebanggaan kita semua, channel Muhammad Hussein Gaza. Beberapa hari ini Bapak Anies Mata lagi trending topik karena pidato beliau yang menggelegar tentang Palestina di hadapan puluhan negara-negara Islam di konferensi tingkat tinggi OKI di Jeddah, Arab Saudi. Tapi teman-teman, sebelum kita membahas konten luar biasa ini, saya ingin membuka dulu pengumuman untuk kalian semua. Alhamdulillah, akhirnya saya memutuskan untuk berimprovisasi dalam berdakwah untuk pembebasan Baitul Maqdis. Teman-teman, bosan gak sih kita posting tentang Palestina di take down, posting fotonya Abu Ubaidah di take down oleh Meta, oleh YouTube, oleh media-media sosial lainnya. Makanya alhamdulillah saya memutuskan untuk berdakwah dengan jalur berbeda, yaitu jalur outfit. Maka saya menamakannya MACDC, MCDC, dibaca MACDC, nyerempet lah ke MACDC, Baitul Maqdis, MACDC, MACDC, MCDC. Ya teman-teman, jadi saya merilis brand MCDC ini untuk memberikan opsi baru buat kita dalam menyuarakan Palestina. Jadi insya Allah produk-produk dari MACDC ini, baik itu t-shirt, lengan pendek, lengan panjang, atau hoodie, kita akan sisipkan pesan-pesan ke Palestina, namun kekinian yang insya Allah disukai oleh anak-anak muda, oleh kita-kita, dan fashionable, pokoknya yang gak ketinggalan zaman. Karena hari inilah saatnya kita melibatkan outfit kita untuk menunjukkan keberpihakan kita. Alhamdulillah kita baru launching, dan bagi teman-teman yang mau order silakan bisa kunjungi MACDC Project, mcdcproject.com, atau bisa diklik di kolom komentar atau di deskripsi. Ini edisi terbatas teman-teman, silakan di pre-order. Buat kalian yang muslimah, silakan juga di order untuk ayah kalian, untuk abang kalian, adik kalian. Kita suarakan Palestina melalui outfit kita. Biarlah mereka men-take down postingan-postingan kita, tapi yang pasti mereka tidak akan pernah bisa memaksa kita melepas baju kita dari tubuh kita. Baik teman-teman, kita kembali ke pembahasan kita tentang pidatonya Anies Mata. Siapa yang gak kenal Anies Mata? Anies Mata bukan orang baru. Bapak Anies Mata adalah satu sosok akademisi yang luar biasa, produktif. Tulisan-tulisannya sudah saya ikuti sejak saya sebelum ke Gaza, karena beliau juga salah satu pemuda Indonesia sejak masa mudanya yang sangat menyuarakan Palestina, dan Masya Allah semangatnya masih terus terjaga sampai beliau di masa-masa yang cukup tua hari ini. Anies Mata ini lulusan LIPIA, satu ma'had bahasa Arab yang ada di Jakarta, yang telah menelurkan banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Beliau juga pernah menjabat sebagai presiden PKS, dan juga sekarang beliau sebagai ketum Partai Gelora. Dan dalam periode pemerintahan Bapak Prabowo, kali ini Pak Presiden memilih Pak Anies Mata untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Ini keren banget, karena Pak Anies Mata ini selain dia menguasai bahasa Indonesia, bahasa Arab yang fasih luar biasa. Itu dibuktikan bagaimana cara dia berbicara di depan negara-negara Arab di OKI yang kita akan bahas hari ini. Dan beliau juga bahasa Inggrisnya keren banget sih. Dan yang pasti wawasan geopolitiknya tidak diragukan lagi. Saya pribadi sangat bangga dan salut kepada Bapak Anies Mata atas apa yang telah ia perjuangkan untuk menyuarakan Baitul Maqdis. Oke teman-teman, kita akan baca. Jadi berita ini saya lihat di gazamedia.net. Hayo teman-teman, siapa yang belum membuka gazamedia.net hari ini, buka, baca, karena di situ banyak berita-berita seputar Palestina yang update, aktual dan faktual. Oke teman-teman, jadi judulnya adalah Anies Mata getarkan OKI. Apakah kita hanya diam saja saat Gaza dibantai? Luar biasa. Ditulis oleh Pizarro Idrus.
tanggal 12 November 2024. Dalam pidatonya yang menggetarkan pada konferensi Organisasi Kerjasama Islam OKI di Jeddah, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anies Mata menyampaikan seruan untuk aksi bersama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pada awal pidatonya, Anies Mata menyampaikan rasa terima kasih kepada OKI atas undangannya untuk berpartisipasi dalam konferensi yang dianggapnya sangat penting, mengingat situasi darurat yang dihadapi oleh Palestina. Konferensi ini diadakan di waktu yang tepat, ketika dunia menyaksikan pembantaian yang keji terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza, ujar Anies. Wamenlu Indonesia ini tidak bisa menahan rasa keprihatinannya atas kekejaman yang terus berlangsung di Palestina. Pembantaian yang dilakukan Israel terhadap penduduk Gaza, anak-anak dan wanita Palestina adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apakah kita akan terus membiarkan matinya hati nurani kemanusiaan hanya karena diamnya kita? Tegasnya dengan nada yang penuh emosi. Keren, cerdas. Anies Mata menekankan bahwa konferensi ini adalah respons terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung. Ini adalah saat yang tepat bagi dunia Arab dan Islam yang mewakili lebih dari 2 miliar umat muslim untuk bersatu dan mengkonsolidasikan kekuatan guna memerdekakan Palestina. Lanjutnya, dalam pidatonya, Anies juga mengkritik kebijakan Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu dan koalisinya yang dianggapnya tidak akan memahami kecuali melalui bahasa kekuatan dan perlawanan yang keras. Ia mengingatkan meskipun berbagai keputusan dari PBB, Dewan Keamanan dan Mahkamah Kriminal Internasional telah dikeluarkan, namun Israel terus mengabaikan dan melanggarnya. Semua keputusan internasional itu hanya sebatas eksperimen di atas kertas. Israel tidak akan menghormati apapun kecuali jika kita bersatu dan menunjukkan kekuatan yang nyata, ujar Anies Mata, menekankan pentingnya aksi konkret dalam menghadapi agresi Israel di Palestina. Masya Allah teman-teman. Nah, teman-teman, ini luar biasa sekali ya ketegasan Pak Anies Mata di depan masyarakat dunia yang ya jarang-jarang ada pemimpin pejabat sebuah negara yang berani berstatement tidak di negaranya tapi di negara orang dan ditonton oleh banyak orang. Yang paling menarik bagi saya dari pidato Pak Anies Mata ini ada di poin keempat. Ketika Pak Anies Mata menyampaikan 5 poin terkait pesan dan solusi yang ia ajukan kepada negara-negara peserta OKI hari itu. Karena poin 4 ini teman-teman, kalau benar-benar disetujui dan dijalankan oleh negara-negara OKI, saya yakin itu dalam hitungan menit Israel akan menghentikan serangannya. Bukan hanya Israel, tapi juga Amerika dan negara-negara lainnya akan dibuat panik oleh poin nomor 4 ini. Apa poinnya? Intinya dia mengajak agar semua negara-negara peserta OKI yang banyak banget jumlahnya, intinya dia mengajak semua negara-negara peserta OKI yang tidak sedikit jumlahnya, yang juga memiliki potensi dan pengaruh yang besar di dalam geopolitik dunia, meminta mereka semua untuk memutus segala bentuk hubungan dengan Israel dan dengan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Artinya kalau misalnya Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian Indonesia, Malaysia, negara-negara Arab dan negara-negara Muslim ini mereka bersatu untuk memutus hubungan Israel, akan terembargo Israel dan akan langsung menarik pasukannya dari Gaza. Itu keren banget teman-teman. Dan ini sebetulnya yang juga saya suarakan selama ini. Paling tidak kalau pemerintah Indonesia serius untuk bisa dengan ajakan Pak Anies Mata ini, saya mendukung pemerintah Indonesia untuk memulai langkah itu. Indonesia harus berani untuk memutus hubungan dagang, diplomatik, hubungan dagang, hubungan politik apapun itu tidak dengan Israel, karena Indonesia nggak punya hubungan dengan Israel. Tapi putus hubungan Indonesia dengan negara-negara yang mensupport genosida, dan itu sudah sangat jelas sekali. Prancis, kemudian Jerman, kemudian Inggris, Amerika, ini kan negara-negara yang mensupport penjajahan itu. Kita tunjukkan dulu nih, Indonesia paling tidak kalau belum bisa memutuskan hubungannya, paling tidak panggil itu dubes-dubes mereka, kumpulkan dalam satu tempat. Kalian adalah pendukung genosida ini, hentikan atau kami akan putuskan hubungan dengan kalian. Wah, mungkin kalau itu dilakukan, oke lah, Indonesia nggak terlalu berdampak untuk mereka. Tapi ingat, langkah Indonesia yang memutuskan hubungan dengan negara-negara itu, atau paling tidak ancamannya itu akan diikuti oleh negara-negara lain, oleh Malaysia, oleh Brunei, oleh Arab Saudi, oleh negara-negara Arab lainnya. Karena sosok ini dibutuhkan, harus ada yang menginisiasi, yang memulai. Kalau sudah dimulai, insya Allah Ta'ala dengan izin Allah, yang lain juga akan memiliki keberanian yang sama. Indonesia harus terdepan dalam hari ini. Indonesia harus berani dalam hal ini. Indonesia harus tampil lagi sebagai macan, tidak hanya Asia, macan dunia. Tapi memang akan ada konsekuensinya, akan ada dampaknya. Tapi itulah harga sebuah
keberanian dan pengorbanan. Salut banget dengan Pak Anies Mata, dan saya juga bertemu beliau beberapa waktu yang lalu di rumahnya. Luar biasa memang sosoknya yang karismatik, dan beliau memang bagi saya tokoh inspiratif ya sejak dulu. Keren banget teman-teman. Tapi kita nggak bisa lama-lama konten kali ini. Saya sebetulnya pengen menyampaikan pidato lengkapnya Pak Anies Mata, dan pasti kalian juga pengen dengar kan apa pidato lengkapnya. Tapi sayangnya disampaikan dengan bahasa Arab. Oke lah, ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi kan nggak semuanya punya waktu untuk nonton itu. Maka bagi teman-teman yang mau mendengar pidato lengkapnya Pak Anies Mata, saya akan hadirkan dalam konten selanjutnya. Silakan tonton konten setelah ini. Eksklusif untuk hari ini 2 konten saya upload ya, karena kita sudah absen beberapa hari terakhir ya karena kesibukan saya offline, kajian-kajian offline. Maka kali ini saya akan upload 2 konten sekaligus. Konten selanjutnya adalah pidato lengkapnya Pak Anies Mata dalam konferensi tingkat tinggi OKI di Jeddah. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.